Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Habib gue pakai salam. Kali ini gue balik lagi di podcast dialog gue. Sekarang gue kembali lagi bersama Mas Anggi. Sebelumnya dia udah pernah datang di podcast dialog gue. Sekarang gue pengen nanya lah lebih dalam dan terbuka tentang pengalaman dia sejauh ini. Mas Anggi memperkenalkan diri dulu apa nggak usah? Boleh lah ya, perkenalkan diri. Nama gua Muhammad Anggi Saputra. Gua pernah tinggal di Jakarta. Sekarang udah pindah ke Parung, Bogor. Sebelumnya tinggal di Jakarta. Warakas ya? Iya. Di konten sebelumnya si Mas Anggi sih sempat bahas tentang spiritualisme atau praktisi lah dalam ilmu gaib. Asik, ilmu gaib dong. Udah kayak jin mukanya. Enggak ya? Enggak. Praktisi dia membahas tentang yang gue tertarik sih sebelumnya dia ngebahas tentang musyrik. Kata dia tuh ilmu gaib itu nggak musyrik, apa sesuai dengan lelakunya ya, bener nggak? Iya, betul. Enggak. Iya, betul. Karena perantaranya juga melalui kata-kata Bismillah gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari dasar itu lu percaya gak sih tentang kesurupan? Nah, gue nanya nih kesurupan. Sebenarnya gini, kalau kesurupan itu sebenarnya nggak ada konsep dari kesurupan itu. Yang masuk jin apa segala macam itu nggak ada. Itu sebuah kalau berbicara dengan apa ya, ilmu fisika lah ya, itu dia karena ada beban dari psikis pikiran dia yang terlalu. Nggak usah gue potong nih, psikis itu bukan fisika, psikologi Ya, psikologi ya. Psikologi. Iya. Nah pokoknya tentang dimana dia tuh punya beban pikiran yang terlalu berat lah, yang nggak bisa menahan semua dari diri dia sendiri gitu, sehingga meluapkan seperti orang kesurupan. Tuh. Sebenarnya kalau ilmu dari ini sendiri, gua mempercayai kalau kesurupan itu nggak ada. Tapi kan banyak kan ya orang-orang kesurupan tuh kayak kemasukan mbahnya atau neneknya itu, menurut lu kayak gimana sih? Sebenarnya gini Jam, kalau masalah kesurupan itu sendiri nggak ada. Tapi kan orang lu kesurupan mbah lu, mbahnya cewek ini nih, misalnya cewek kesurupan nih gitu. Jadi dia mungkin punya apa ya, kalau kata kita itu kayak beban gitu, tapi yang nggak pernah diungkapin sebelumnya. Ketika itulah dia ungkapin semua, mungkin didasari dengan kekesalan, dengan batin dia yang nahan-nahan seperti orang ngasih. Kalau dibilangnya pokoknya gitulah. Jadi intinya itu dari sebuah pikiran dia sendiri yang melakukan itu semua itu. Oh, jadi dia kayak mendem kekesalan yang berlalu-lalu gitu ya. Nah, sebenarnya yang dibilang kesurupan yang sebenar-benarnya, yang kalau dibilang bukan kerasukan jin ya, maksudnya tuh dalam Al-Quran pun udah tertera, satu jin pun tidak pernah ada yang masuk di dalam tubuh manusia. Itu udah janji Allah Subhanahu Wa Taala sih sebenarnya. Jadi itu hanya energinya mungkin yang gua tahu. Dia hanya energinya yang nempel. Kalau kata orang dulu itu ketempelan. Tempelan apa tuh? Ya pokoknya ketempelan energi negatif. Kayak misalnya lu habis dari energi negatif itu datang dari makhluk halus kah, dari apakah? Energi negatifnya dari pikiran lu sendiri yang lu buat-buat gitu. Nggak mungkin lah kalau misalnya energi itu sendiri yang nggak lu buat, itu nggak akan kesurupan. Jadi pikiran itu mempengaruhi alam bawah sadar lu sendiri gitu. Makanya dibilang di sini tuh konsep dari kesurupan itu sendiri nggak ada yang memasuki raga seorang manusia, diri manusia itu jin, itu nggak ada ya, nggak ada. Itu energi sendiri. Jadi kalau kata orang dulu itu ketempelan lah ibaratnya, ketempelan gitu. Energi negatif yang berdasarkan dari pikiran lu selama. Sebenarnya kok bisa bilang kalau pocong, kuntil anak, genderuwo, tuyul itu nggak ada. Ya sekarang gini lah, kita pakai berbicara logika.
Kalau di Indonesia pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo. Nah, sedangkan di luar negeri hanya pampir, kayak pokoknya semacam pampir dan lain-lain lah. Gua nggak tahu. Dracula ya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau emang pun ada ya mungkin seluruh dunia pun akan dikuasai dengan pocong, jin, dengan genderuwo atau tuyul itu sendiri. Gitu. Makanya di sini tuh sebenarnya gue menjelaskan mengapa orang kesurupan itu ya ada. Sebenarnya itu pikiran dia sendiri yang membuat dia seperti itu. Jadi kalau pocong jin itu sebenarnya gue bisa bilang nggak ada. Itu karena sugesti orang itu sendiri dari sejak kecil ya. Jadi kayak misalnya lu jangan main di bawah pohon pisang, nanti ada kuntilanak. Nah, lu kan dari kecil itu penasaran kuntilanak itu apa sih. Nah, lu cari-cari, mungkin umur yang akan dewasa lu akan penasaran bentuknya kuntilanak itu sendiri kayak gimana. Mungkin lu dari searching atau dari cerita teman-teman atau dari film gitu, dari film horor. Oh, jadi bentuknya kuntilanak itu seperti ini, bentuknya pocong itu seperti ini. Padahal nggak seperti itu hanya sebuah energi. Tapi lu pernah lihat sendiri asli bentuk pocong itu? Nggak pernah, gua jujur aja. Berarti itu mungkin menurut lu jin yang menyerupai gitu, atau gimana? Mungkin itulah yang bisa jujur aja gua pernah ngeliat kuntilanak rambutnya panjang, itu dia nutupin muka gitu rambutnya. Itu kuntilanak kayak gitu bagaimana? Apa jin itu? Itu sebenarnya apa ya, kalau di balik kata ya mungkin itu sebuah energi yang lo lihat. Nah, cuman tergabung dari sugesti lu dari masa kecil itu sendiri. Jadi misalnya dari omongan orang tua lu atau tetangga lu, kalau jin seperti ini bentuknya, kalau kuntilanak seperti ini bentuknya, atau pocong seperti ini gitu. Jadi misalnya dari bapak gua, kuntilanak tuh dia kayak mukanya rambutnya panjang ketutupan gitu kan. Pocong dibungkus kain kapan gitu ya. Betul. Jadi udah terframing dari kecil ya, sudah terbentuk sugesti lu terus berjalan. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi energi itu ya. Nah, sebenarnya itu berawal dari energi ops. Ya pokoknya gue nggak bisa ngejelasin tentang itu sih, gue sendiri jujur aja nggak tahu kalau. Tapi menurut pendapat lo seperti itu lah ya. Kan belum bicara kesurupan, kayaknya lo lebih paham tentang energi gaib atau praktisi ya. Lo juga praktisi ya. Lo mulai belajar ilmu itu dari umur berapa? Gue sih kalau bilang umur gue nggak tahu lah. Itu mulai nggak, maksudnya bukan. Lo penasaran dari ilmu itu? Gua sih banyak tahu tentang seperti ini karena banyak nanya. Ya dari umur berapa tuh lu mulai nanya gitu? Umur 12 tahun mungkin. 12 tahun SMP ya? Ya, kelas 1 lah. SMP kelas 1. Kelas 1 gue SMP, gue nanya-nanya sama orang tua gue, berawal dari seperti itu. Dan pertanyaan orang tua gue, jawaban orang tua gue sama seperti kayak guru gue sendiri. Oh, nggak jauh beda tuh? Nggak jauh beda. Apa tuh pertanyaannya? Ya seperti itu, pokoknya jin kuntilanak atau pocong atau tuyul itu ya nggak ada sebenarnya, nggak ada, itu sebuah sugesti. Oh jadi lu awal belajar ilmu gaib nanya kayak gituan awalnya? Ya awalnya gue seperti itu. Terus lu penasaran Banget gue orangnya kan, gue kan ibaratnya haus bertanya, gue tuh orangnya paling bawel lah istilah katanya. Kan tuh dari hal nanya ya, maksudnya dari kualitatif lah, belum praktek. Terus awal praktek lu mencoba mencari guru kan kemarin gua kalau nggak salah lu kalau di podcast sebelumnya di Kalimantan Selatan itu umur berapa lu mulai belajar atau nyebrang pulau buat memperdalam ilmu yang sebelumnya lu tanya? Kalau nggak salah sih umur 16 tahun atau 17 gitu. Pokoknya setelah gue punya KTP lah. Langsung cabut 17-18 lah, antara itu lah. Gue kurang tahu. Pokoknya gue hampir 1 tahun lebih gue di situ. Gimana? Di Kalimantan Selatan. Tepatnya di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Lu boleh nggak nyebutin nama padepokan di Banjarmasin? Waduh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Boleh ya? Kalau nama guru lu? Jangan ya? Nanti pada belajar lagi. Ya kan nggak apa-apa, sharing aja sih biar orang tahu itu. Enggak. Gue nggak bisa bilang. Pokoknya gue bisa bilang gue di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Kita bisa tempat padepokan, dan guru lu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Nggak boleh mau guru apa emang lu nggak mau ngasih tahu? Emang ya udah kayak gitu kan tertutup.
Itu udah aturan Gua. aturan Padepokan apa memang lu nggak mau ngasih Itu kan tahu? buat pesantren. Jadi kan kalau konsep pesantren lu daftar ya Oh, kan iya. harus dipromosikan. Kan Kalau ini orang nggak tahu bisa. sama ada yang mau belajar, Belajar kalau buatnya perbaiki nggak apa-apa, tapi kalau buat orang yang ya jahat sahabat aja kan guru lu bisa ngeliat baik apa ya, enggaknya. nggak bisa jam. Nggak bisa, nggak Dimana-mana boleh. konsep dari si Ah, lu dari aja diri kali pelit sendiri lu ya. ngomong ngasih tahu informasi Iya. yang baik-baik. Bukan, ya kayak misalnya lu contohnya gini lah, lu pengen belajar hipnotis. Emang guru itu tahu kalau lu buat kejahatan atau kebaikan? Nggak mungkin jam. Dia emang ngasih aja, karena kan emang udah dasarnya itu adab lu udah bagus, lu udah dateng, udah mau berinteraksi secara langsung gitu kan, udah mau ngobrol silaturahmi segala macam, dan lu ngomong dengan baik, lu pengen belajar gini-gini. Dan semua guru mungkin nggak ada yang tahu lah kalau lu belajar untuk kebaikan atau keburukan itu nggak bakalan nyampe ke situ pertanyaannya menurut gua. Terus lu dapat info dari siapa lu bisa kesana? Ya itu rahasia gue sendiri. Oh lu nggak ngasih tahu. Ya. Pasti ada kan informan atau lu sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang. Intinya gua sih dari teman ke teman lah, Oh dari gua mulut ke nanya-nanya, mulut. belajar Pak Depo. Awalnya nanya ke siapa lu? Ya teman SD, SMP, SMK. SMP. Oh teman SMP lu. Iya. Jadi racunnya teman SMP lu. Iya, Anak jadi, mana tuh kalau jadi boleh tahu? SMP gini jam. Jadi teman SMP gua punya kakek. Ah, Nah, emang kakeknya itu rada gaul lah. Jadi gua asik buat ngobrol, belajar masuk tuh di logika gua tuh. Gua bertanya sama kayak lu, gua bertanya tentang ini dan itu menurut gua pribadi masuklah di logika gua sendiri. Jadi gue tertarik dengan sendirinya mau belajar di mana gini pas banget gue lulus STM kalau nggak salah, gue langsung berangkat gua. Oh itu apa awalnya berdasarkan informasi dari teman SMP lu Iya, itu? karena gue penasarannya, awal mulanya penasaran itu dari penarikan benda pusaka. Lu tau gak jam? Kenapa gimana tuh contohnya? Dia tuh waktu apa ya istilah, gue libur sekolah, gue nginep di rumah teman gue. Dan itu kakeknya sendiri narik pusaka, Iya. ngajak gua gitu. Gua penasaran ini gimana caranya ya kan. Penasaran ya, akhirnya gue mencoba untuk bertanya-tanya lah di situ. Jadi gimana sih konsep dari ini dan dia menjelaskan secara logika yang masuk di gua gitu. Ya udah, akhirnya gue tertarik lah untuk belajar gitu sebenarnya. Oh, jadi lu tertarik belajar karena penasaran. Ada hal lain nggak sih kayak motivasi lu tuh apa sih buat belajar selain penasaran? Apa lu pernah disangetin cewek? Enggak. Apa lu pernah disangin orang? Jadi lu Enggak lah. anjing gua harus belajar ilmu hitam nih harus buat dendam. Sebenarnya lu salah ngomong kalau itu ilmu hitam, lu salah lah. Salah ya? Iya. Apa tuh yang benar? Enggak, jadi gue emang pure gue penasaran aja sih. Lebih ke ya lu tau lah kalau orang udah penasaran gimana sih. Jadi gue pengen mencoba kalau diri gue tuh ada gitu, maksud gue pengen coba seperti dia, gue bisa nggak. Dan ternyata gue tanya ya udah nih dikasih alamatnya. Dan awalnya bukan di Kalimantan jam, Di mana? di Paneglang dulu. Banten. Ya Paneglang Banten. Dulu gue pertama kali belajar tuh. Lanjut gue ke Palembang, karena kan gue di Paneglang itu udah kenal sama orang-orang lah yang udah di sekitar Padepokan itu. Lu sebelum belajar di sini di mana? Coba belajar di Palembang deh. Nah, gue coba ke Palembang tuh jam, nekat gue bawa uang cuma 1.200.000. Ingat banget gue. Nyari siapa tuh? Dulu gue cuman punya 1.200.000 kalau nggak salah, tiketnya 750 apa berapa Itu kemana gitu. ke Paneglang? Enggak, dari Paneglang ke Palembang. Oh, kalau ke Paneglang modal berapa? Gua kalau Paneglang mah ya paling bawa 500 atau 300, gue lupa lah. Apa nyamperin tuh guru? Jadi gue ngomong, gue dikasih tahu katanya kalau mau belajar sebut aja nama si A gini. Kalau gak mau nyebutin di sini nih. Gue nggak mau lah. Pelit lu ya? Iyalah, gue pelit ilmu. Gimana mau maju kalau nggak mau mendidik? Nggak mau berbagi. Bukan jam, bukan nggak mau ngasih tahu yang tadi gue bilang. Takutnya dipakai. Emang niat lu baik belajar gitu? Ya gue kan nolong orang. Emang iya? Iya. Siapa aja? Ya banyak lah orang yang udah gue tolong, dari
suami istri sih lebih gua Kalau nolong orang baik itu berarti lu nggak mengharapkan imbalan dong? deh. Apa gimana? Lu salah kalau Oh, ngomong iya. Terus begitu. gimana yang bener? Karena kan semua juga butuh dana. Iya. Dari kita beli, contohnya beli kembangnya, beli dupanya, beli cuci fotonya dan Oh, cuci yang foto. lain-lain Cuci lah. foto buat apa? Ya kan media foto gua Oh, pakai media makainya. foto, gitu Iya. persen lu. Intinya seperti itu. Jadi kalau lu bilang gratis secara gratis ya gue sih bisa-bisa aja, tapi lu sendirilah yang bawa alat Iya, ritualnya. kalau Tapi alat ritual yang beli sendiri, lu ya mau boleh. gratisin? Tapi paling enggak lu harus Kopi ada ya? Udah mau ngerokok gitu. nah gitu ibaratnya Iya, gini sih Nah, apa kayak kita beradab lah. Kayak lu contohnya lu main ke rumah temen ya lu bawa oleh-oleh paling enggak gitu. oh iya. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya intinya ada imbalan laku lu selama belajar lah untuk mendapatkan ilmu itu kan nggak gampang jam. Tapi itu wajib masih menurut lu? Ya menurut gue sih ya kalau misalnya itu ke pribadi masing-masing lah gitu. Kalau untuk wajib apa enggak ya kembali lagi kalau emang pada dasarnya lu mau niat untuk mengembalikan pasangan lu ya paling enggak lu harus adab dulu gitu. Adabnya seseorang kan dari lelaku lu sendiri gitu jam. Menarik ya. Berarti nggak terlalu baik ya Nggak baik nggak menurut lu nggak baiknya itu dari mana? ya karena lu mengharapkan imbalan dengan bermodus lelaku atau Sebenarnya ada kalau gitu. menurut imbalan sih Enggak kita ya? belajar dari sekolah aja lah ya kan. Lu untuk mendapatkan ilmu matematika aja kan harus bayar sekolah. Walaupun itu negeri kan yang bayar kan pemerintah Iya. istilahnya. Lu harus beli bukunya, harus pakai uang saku buat berangkat sekolahnya. Istilahnya seperti itu kalau kata kasarnya. Terus lu harus beli jajannya buat jajan makan. Lu kan itu kan butuh uang. Nggak semuanya gratis, pure gratis begitu aja gitu. Oh, jadi intinya sekolah itu tidak mencerdaskan tapi memboroskan uang karena lu harus bayar ya. Apalagi bener nggak? Iya, Mas enggak. bayar di sekolah itu harus bayar lu. Lu Apalagi- percuma sekolah tapi bayar. Dia ngomong gitu. Apalagi kan kalau misalnya Nah, lu kan intinya terima jadi Oh, iya, lah. benar, Gimana caranya Iya, istri iya. lu atau pasangan lu kembali. nah. Ya masa iya mau gratis gitu Ya aja. kan niat lu baik tadi lu ngomong. Ya kan baik juga ya harus ada ininya jam imbalannya. Ada uang capeknya Iya, lah ya. uang kopi rokok lah paling enggak gitu. Jadi sekolah yang masih ada dana liar ya. Sama aja kayak dukun. Ya kayak lu Harus misalnya ada imbalan. sekolah aja kan harus ada Tuh ongkosnya. sekolah aja harus ada ongkos. Lu beli bukunya, beli Tuh, pensilnya, dana beli liar penghapusannya, ya. ya kan itu kan Iya, butuh iya. duit Butuh paling duit enggak. tuh. Ingat tuh Apalagi lu sekolah kal- pun yang dimanapun ya sekolah tuh ya. Ya kalau misalnya ngomongin begitu-begitu ya susah juga Bisa sih. juga ya. Udah tradisi ya. Iya. Jadi kan lu buat mendapatkan ilmu itu kan nggak gampang jam. Benar. Lu harus ke Kalimantan dan itu ke Kalimantan Harus ada aja. effort, ada usaha ya. Iya, gua aja kan belajar di rumah guru gua makan sendiri, ibarat jajan sendiri, ngerokok sendiri. Untuk mendapatkan ilmu itu doang, satu ilmu doang, ilmu pelet, gua dapetin itu ya habis puluhan juta lah kalau Iya emang iya. iyalah, ya lu kalau bersihnya buat makan ya, buat uang- minumnya, buat Penghidupan lu iya, soalnya ya. buat rokoknya, buat ya pokoknya sehari-hari lah. Intinya buat ongkosnya, Mm-mm. buat ngasih gurunya. Emang gua nggak ngasih guru. Iya adab, Ya kan? iya termasuk adab ya. Iya. Iya, iya. Kayak lu ke rumah sakit. Emang iya pure lu gratis aja, lu berobat aja paling enggak Iya sih. ngeluarin 200.000, Gua ngerasain. 300.000. Iya. Jadi di rumah sakit tuh yang BPJS tuh bisa dibelakangin, yang bayar tuh diduluin. Nah, Ya bener nggak? Begitupun juga kayak lu mungkin kayak gitu ya. ya enggak gitu. Oh nggak gitu ya. Lu ceritanya mau mancing apa? Nggak mancing gitu. Gue nanya aja Nggak, nanya. nggak gitu. Apa tahu nggak gitu konsep beda ya? Kalau gua lebih ke ini sih, kalau nggak bayar gua cuekin. Oh nggak bayar sama aja kan bisa kita kan gitu. Lu mau BPJS dicuekin, ya nggak?
Kalau Ya, lu bayar kita- nih, kita lu ini langsung aja. diduluin kan gitu. Apa bedanya? Nggak ada bedanya lah. Kita ini aja sih, Realistis ya. ya realistis aja. Apa-apa kan sih serba bayar. Oh, apa-apa serba bayar, berarti negara kapitalisme dong. Kalau lu bilang ya udah kerjain dulu, Nah, baru gue bayar kalau udah berhasil. Emang gue pembantu lu. widih, Ya. bener. Ya kalau konsepnya kan di sini kan gue bukan kerja, Ya duit ya. bukan ini lagi. Lu takut dong kalau nggak nyari duit. Jadi tadi gue bilang, Oh, gue ya, kan ada adab ya, ada adab ya. mendapatkan sebuah ilmu itu kan gak gampang. Iya, bener. Apalagi lu tinggal terima jadi, intinya seperti itu. Iya, bener. Siap. Jadi lu bener nih yang ada motivasi terselubung ya buat belajar tuh ya, pure hanya rasa penasaran. Terus lu Iya. mendalami ya. Mendalami gue Lu berapa tahun mendalami? berawal dari itulah penarikan itu penasaran gue. Ini gue tadi tuh secara sempat logika kepotong penarikan mustika itu seperti apa sih contohnya? ya kayak misalnya lu nari gitu kan dari yang nggak berwujud sampai berwujud batu atau keris atau apalah semacam sedapatnya Gimana dia. sih? Ah, Lu bisa apa mendeteksi kalau itu ada Ya, sebuah itu. mustika itu gimana? itu kembali lagi jam dengan ilmu yang mumpuni lu gitu. Jadi lu kalau lu udah belajar seperti itu lu pasti bisa tahu kalau di sini ada pusaka nih. Nah kalau gua yang ibaratnya udah bisa, udah ada gumpalan seperti energi yang menarik narik diri lu gitu. Jadi wah di sini ada nih apa namanya pusaka. Kita mencoba untuk narik nih. Kita belum tahu nuh pas masih berbentuk energinya itu kita belum tahu bentuknya apa, entah itu batu atau keris atau pusaka-pusaka lain lah yang zaman dulu itu gitu. Oh, jadi kayak model energi terus lu tarik bisa berupa batu atau keris atau apa? Manifestasi Manifestasi menjadi itu ya. bentuk nyata. Benda, suatu benda lah Ya, ya. suatu benda. Tapi lu ada nggak sih kayak influencer tuh kayak apa ya? Influencer tuh kayak contoh. Gue pengen ngikutin jejak dia. Ada nggak? Kayak Gua sih- kisah apa gitu? Waktu awal-awal lebih ke penasaran doang jam. Nggak ada. Nggak pasti Nggak. setelah belajar pasti lu ada lah patokan hidup gue pengen jadi seperti misal contoh Kiprana, gue pengen lebih hebat dari Kiprana atau Nggak. mungkin Ki Joko Bodo. Justru gue pengen lebih diri gue sendiri. Nggak ada Nggak ada influencer gua. di dalam hidup lu gitu. Nggak ada buat motivasi mempelajari ilmu itu. ke orang-orang. Gue Nggak pengen usah iya influencer Ya. kayak gue contoh gue pengen kayak penulis Joko Pinurbo. nggak ada. Gua nggak ke situ sih. Gue lebih ke ya udah gue jadi diri gue sendiri semampu gue sebisa gue gitu. Jadi lu nggak ada buat influencer, lu nggak punya tuh ya. Tapi lu di pada yang itu satu kelompok sama siapa aja? Ada nggak yang terkenal di dunia ini apa spiritual? Justru yang kalau Lu pernah setahun ketemu kayak Kiprana itu satu kelompok malu sih? enggak Apa Kiprana? Apa sih? jauh lah, dia lebih tua, Nggak, dia satu senior kelompok gua. tuh satu guru gitu, satu Enggak. perguruan. Enggak, dia beda, dia lebih dulu belajar di situ mungkin. Iya berarti satu perguruan kan malu. Ya gua nggak tahu sih jam, pokoknya dia Terus yang lu tahu ya siapa? gua juga nggak tahu Kiprana belajarnya di mana. Tapi gua pernah ngeliat foto lu sama siapa gitu. Ya kalau foto kan bisa ketemu jam calling-callingan, kita kan ada komunitas seperti Oh, seperti tapi ini kan. satu komunitas sama Kiprana. Apa Kiprana Lewu? Iya mungkin Satu komunitas lu. satu komunitas gua, Lu pernah ketemu sama dia foto bareng? foto bareng, syuting bareng gua. Terus dia ngapaan? Syuting horor-horor, jadi nyari-nyari yang Mustika kayak ya begitulah, jadi kayak syuting-syuting gitu. Iya. Pernah lu ketemu ngobrol? Pernah gua Ngobrolin apaan? ya ngobrol biasa, kalau ketemu ngobrol biasa, Ngobrolin nggak yang- ngobrolin soal gaib-gaib begitu, karena kita juga Oh, karena kita sepakat gitu kalau misalnya setan, pocong atau apalah itu nggak ada, itu sebuah energi. jadi lu ngobrol kayak biasa, apa gimana kabar lu gitu ya? Nah jadi gua waktu Obrolan lu kayak gimana lu pas ngomong gimana gua pengen tahu. ya gua nanya-nanya kabar aja sih, gimana kabarnya, baik. Oh, Terus Kiprana Lewu tuh ya. iya, terus lebih ke kerjaan gimana gitu, terus syutingnya di mana aja, gitu-gitu aja lah pokoknya, nanya-nanya Itu aktivitas. pas program apa tuh? Pas syuting bareng sama Kiprana Lewu. Program di TV, Net TV kok Net nggak TV. salah, apa Trans 7 gua Apa? udah sering sih Apa gua nama itunya? Apa nama judul gitunya? Judul program. gua sih lebih ke Jack TV. Kalau Jack TV itu kalau nggak salah misteri-misteri gitu, gua nggak tahu, lupa Lupa ya? jam, Tahun berapa? baru tahun kemarin. 2021.
lupa sih. 2021 2020 Masih muda lupa anjir. ya gua nggak mau ngingetin lah, Emang kenapa? ngapain amat ngingetin gituan. Kan penting juga buat Enggak, kalau gua lebih begini jam, elektabilitas lu. kalau begini, kalau gua pengen, Elektabilitas. kalau gua nggak, justru gua pengen dikenal orang, cukup orang yang Nyari lu. tahu dengan sendirinya gitu loh, ngerti nggak sih? Ngeri dong. Nggak ngeri lah, Tahu lu lebih terbiasa begitu aja, karena gua emang nggak ada basic buat ke entertain. Nah pasti ya lu secara nggak langsung lu kan beranjak situ. Enggak lah, kalau gue beranjak ke situ mungkin gue udah diundang banyak TV, Contohnya, kayak misalnya Jack TV, Trans TV, SCTV. dia pernah undang lu. Ya justru itu makanya gue bilang gue nggak lebih ke Dia, situ. dia pernah Kalau undang lu. nggak pernah, maksudnya gue sering sharing aja. Cuman kalau gue pengen mendalami lebih ke situ, gue bisa aja tinggal tanya-tanya ke teman-teman gue yang udah pernah Syuting gitu ya. syuting, tinggal cari link lah, ibaratnya cari link peluang gimana sih cara biar masuk TV. Cuman kan gue nggak lebih ke situ jam. Cuman ke pengobatan biar orang tahu gitu ya. Dengan sendirinya gitu. Ini berbicara pengobatan. Kadang sih pasien lu yang lu tangani sampai lama gitu. Dan situ sakitnya apa gitu? Biasanya sih kalau lama itu kena santet yang udah lama, yang Itu udah ada pernah yang udah belasan tahun, yang Pernah. udah puluhan tahun. Pernah. Gua kena apa santet? Santet. santet. Iya. Jadi tuh Berapa anehnya, lama? jadi anehnya gini jam, apa tuh di jam-jam tertentu itu dia perutnya melendung kayak ikan buntal, tau gak sih lu? Yang Contohnya kemarin lu ngobatin dia itu. iya, Cewek cowok? cowok sih. Cuman dia waktu itu ngejelasin, kan gue minta penjelasan dari awal konsultasi. Dia menjelaskan ya ini perkara perkeluargaan, soal rumah, tanah, terus Warisan lah ya. warisan lah intinya. Ah. Terus pembagiannya nggak rata apa gimana, cuman ada yang sakit hati mungkin dia dibikin, setahu gue seperti itu. Jadi ya gue mencoba untuk mengobati lah gitu. Nggak gue balikin, nggak, cuman lebih ke ini aja. Cuman ya namanya umur nggak ada yang tahu, jadi beliau dipanggil lebih dulu. Oh meninggal. Meninggal Itu berapa lama lu tanganin? sekitar 2 minggu kurang lebih. 2 minggu. Iya, Lu kena santet berapa lama menurut lu? Menurut penglihatan lu? menurut gue sih udah lama jam. Berapa tahun? Kira-kira lah. Dari pembicaraan dia berawal dari ya emang sakitnya tuh nggak wajar, jadi di jam-jam tertentu Yang maksudnya seperti dari tahun berapa? dia tuh ceritanya itu dari tahun 2000-an lah, 2000-an? 2000 Dia konsultasi ke lu tahun tahun 2019. 19 tahun kena gituan berarti? Iya, Bisa. jadi itu emang Dia begitu. datang ke rumah lu apa lu ke tempat dia? Gua ke tempat dia jam, Daerah karena mana? gua Kalau lu tahu. di daerah Bogor. Oh, masih Bogor. Bogor. Berarti dekat rumah lu lah ya. Kan Bogor juga. Kan gua dulu belum tinggal di situ. Oh. Jadi gue masih tinggal di sini kan. Nah, konsepnya itu dia mungkin kenal dari temennya apa gimana. Nah, coba gue untuk ngobatin ya. Selama 2 minggu itu emang ada perubahan sedikit sih. Jadi yang tadinya perutnya tiba-tiba gendut, ngebuntal gitu kayak ikan buntal lah contohnya. Itu ada paku, ada batu. Lu ngeliat, lu ngeliat di dalam perut Orang langsung diambil sama siapa? sama gua. Dari mana? Dari perutnya dia gua giniin jam. Keluar dari? Ya dari di sininya. Keluar gimana sih? Gimana? Jadi gua pegang gini nih misalnya perut nih, gua pegang gini langsung keluar pakunya. Oh kayak tembus perut gitu? Ya, Nggak dari perut atau mulut? Dari pantat atau mulut? enggak. Oh lu pegang-pegang langsung di tangan lu gitu tiba-tiba? Iya. Ngeri juga. Nah terus pada saat itu gua coba untuk mandi air laut kayak melarung lah, kalau kata orang Sunda itu melarung. Dan itu udah muntah-muntah, itu semuanya ada jam kayak darah beku. Terus batunya itu batu bukan batu yang di sini, batu aneh kayak batu ginjal atau sih. Betul bentuknya putih ngebulet gitu. Ya gue nggak bisa ngejelasin lah, pokoknya kalau orang yang udah pernah ngeliat mungkin tahu lah seperti apanya gitu.
Itu lu ngobatinnya pakai baca mantra-mantra? Iya Main-main pasti, mantra. gue mantra-mantra Mantranya Islam apa? Mantra apa? kayak macem mantra rupiah. Tapi kan konsep dari lu mantra-mantra seperti itu kan harus dalam hati, keikhlasan, dalam arti lu harus bener-bener dapat feel banget, nggak cuman kayak kita ngebaca Al-Quran ya udah baca sekedarnya aja, nggak bisa kayak begitu gitu. Harus ada amalan maksud lu? Bukan amalan, lebih ke apa ya, pokoknya lebih ke feel aja lah, dapat begitu lu dapet ngobatin. Nah di situ harus bener-bener apa sih, kalau kata kita itu lebih detail, lebih mendalami lah, artinya harus bener-bener yakin lu untuk meyakinkan ngobatin dia gitu. Oh yakin intinya. Iya, Lu bisa ngobatin dia gitu ya, pakai niat Bismillah gitu, Bismillahirrahmanirrahim. bismillah pasti. Jadi ada efeknya nggak lu setelah ngobatin dia? Efek sampingnya misalnya? Nggak ada sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman ya gitu, yang namanya umur kan nggak ada yang tahu ya, dia lebih dipanggil Dua. duluan. Itu kan pengobatan santet. Ada nggak sih ilmu-ilmu lain Banyak sih yang lu pelajarin lah Ya. kalau pengobatan santet? Misalnya kayak menglari atau pelet atau apa gua ya? lebih ke, Kayak lu pernah nyantet orang nggak? gua nggak pernah, jujur aja gua nggak pernah Tapi nyantet. kalau ada customer lu buat nyantet orang lu mau? Nggak gua terima, Nggak lu terima? nggak pernah gua terima. Paling gua lebih untuk menyatukan pasangan. Apa tuh pelet? Pelet. Jodohnya kan gue pernah di podcast sebelumnya. Eh, Pelet itu memikat, ya mas, memikat hati cewek ataupun orang tua, ya kan. Jadi selain memikat itu lu pasti otomatis ada medianya dong. Kan lu gue juga pernah ngeliat lu di Transvision melalui media angin, dan di podcast sebelumnya juga melalui media apa sih, celana dalam. Celana dalam bahasa di media kocak juga ya. Iya. Itu kan baru jadi dari pembahasan tadi, jadi intinya orang datang buat melet ke pasangannya. Tapi ada nggak korban pelet buat nyembuhin datang ke lu? Korban pelet banyak jam. Ada contohnya, misalnya lu bisa beri contoh nggak bro? Misalnya contohnya lu kasih lah yang lebih lama. Misalnya orang kena pelet selama 10 tahun atau 17 tahun, lu pernah Nggak pernah nanganin? gua, kalau gua paling lama itu 9 tahun. 9 tahun. Baru kemarin 3 Gimana- bulan yang lalu gua gimana ngobatin ceritanya? orang. Jadi itu dia kena pelet sama keponakannya sendiri jam. Iya. Kok gitu? Jadi gua nggak tahu lah konsep dari Ah. si keponakan ini sengaja atau tidak sengajanya gitu. Mungkin dia memegang suatu benda yang berunsur pelet, terus pelet itu banyak sih dari media, entah itu semar mesem, batu cincin, atau kris, atau banyak lah pokoknya. Gua nggak bisa bilang satu-satu. Jadi tuh konsep di sini mungkin dia nggak sengaja waktu awalnya mungkin baca mantra atau afirmasinya dia seperti apa pada saat bikin itu gitu, apa pada saat dia beli, gua nggak tahu dia bikin atau beli, gua nggak tahu juga afirmasinya Ponakannya itu. tuh ya? Biasanya seperti ini jam, siapapun yang melihat kita tunduk patuh batang tubuhnya. Pokoknya kalau udah Batang tunduk, tubuhnya apa tuh maksudnya? jadi tunduk-tunduknya, Oh, jadi semua nurut. seluruh badan dulu maksudnya gitu. Batang tubuh apa sih? Seluruh Iya. badan. Ya artinya itu seperti kayak lu nurut, bener-bener Oh, nurut. berarti, Gitu pokoknya intinya seperti itu. ah. Jadi siapapun yang melihat dia, yang melihat saya tunduk patuh batang tubuhnya, itu afirmasinya dia seperti itu, atau niat lah kalau kata ininya, niatnya dia seperti itu. Jadi mungkin hanya nggak sengajaan kena lah si korban ini gitu. Jadi tuh kelihatannya kalau yang dia ngomong sama gue itu, kalau ngelihat si Ponakannya. keponakan ini sayang banget, itu pokoknya pengen berhubungan intim lah, intinya seperti itu. Tapi kalau pada saat nggak ngelihat itu biasa aja, perasaan dia tuh biasa aja. Pada saat ngelihat doang, tatapan mata atau pada saat ngobrol itu kayak ya pokoknya lebih ke bergairah lah gitu sih jam. Terus ngobatinnya gimana? Ya kalau ngobatin selalu gua pakai unsur air kalau ngobatin. Maksudnya mandiin. Ya kayak mandiin air kembang, terus
dan itu ada pantangan-pantangan tertentu. Jadi selama pengobatan itu sebisa mungkin diusahakan jangan ketemu si pelakunya ini. Terus dia nginep di tempat lo bagaimana? Ya mau nginep boleh, mau Kenapa kemarin yang 9 tahun ini? kalau dia enggak nginep tetap di rumah karena kan ponakannya itu jauh kan rumahnya. Mungkin kenanya itu pada saat udah lama lah gitu. Jadi dia bercerita kalau saya melihat keponakan saya ini entah itu lewat fotonya, entah itu lewat ketersengajaan ngobrol gitu kan, itu dia lebih rasa nyaman, lebih nyamannya itu beda banget. Terus sembuh. Alhamdulillah. Tapi dia bilang pernah cerita nggak pernah berhubungan di rumah ponakannya? nggak pernah Nggak pernah, sejauh cuma ini. suges doang. Bukan suges Suges emang. main bukan ingetin kan? Iya. Lu bilang. Jadi dia ceritanya sih seperti itu. Oh, iya, iya. Dia tuh lebih ke kalau ngeliat itu lebih gairah, lebih nyaman. Lu berapa lama lu disembuhin? Cuman 2 bulan lah kurang lebih. Jadi datang sekali besok konsultasi lewat media handphone gitu. Pertamanya konsultasi lewat handphone, terus gue suruh datang, nah terus gue mandiin. Cewek tuh lu mandiin? Ya kan tertutup, Oh. pakai kain, nggak Kain. telanjang bulat Kan begitu. pakai baju ya? Pakai kain, Pakai kain. nggak boleh pakai baju. Pakai kain. Kain apa sih, kain gendongan apa kain apa? Ya kain apa aja, pokoknya Oh, kain. tertutup lah pokoknya. Iya. Apa intinya? Nah terus gue mandiin berkali-kali kan, gue mandiin ya alhamdulillah sejauh ini dia merasa biasa aja sama si pelaku itu yang tadinya itu. Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah. Selain itu nggak ada Banyak sih kalau mau cerita tentang gua. banyak ya. Kalau ilmu penglaris pernah lu dapat Pak? Oh, customer. Jadi itu kalau ilmu penglaris itu konsepnya itu menggunakan akal logika kita juga sih. Ya. Tapi ada pernah. Ya banyak, bukan pernah lagi udah Boleh banyak. cerita nggak saat? Woi, penglaris yang paling seru lah dari lu. Jadi tuh kalau waktu pada saat yang paling seru gini jam saingan dagang. Iya, saingan dagang tuh biasanya tuh. Ya, Ah. kayak misalnya lu contohnya jualan bakso, contohnya lu jualan bakso terus di sebelah 1 meter atau 2 meter itu ada tukang bakso juga. Nah si lu ini jualannya sepi, nah sedangkan yang di sana rame terus. Padahal kalau untuk segi harga tempat sama gitu loh, rasa juga kalau gue bilang sama lah. Cuman kenapa si ini sepi gitu? Mungkin gue bilang ada faktor X-nya, entah itu dibuat sepi. Kadang kan ada tuh orang kalau nih warung kok gak selalu tutup, padahal dia buka gitu. Jadi orang kalau ngeliat tuh tutup. Oh, pernah lu ketemu customer gitu cerita gitu, konsultasi ke lu gitu? Pernah jam Terus, sering. terus tanggapan dia buat ngobatin itu gimana? Ya, Masang pengharis juga dari lu? Kalau gue bilang untuk awalnya mendingan pindah tempat aja. Karena bagaimanapun cara kalau udah dibikin tempat itu makan masih nempel gitu, masih ada lah. Percuma kita juga bersihin atau kita kasih pelaris, itu akan percuma sia-sia. Gue bilang pindah tempat yang gak jauh dari tempat itu, yang dari tempat lu dudukin sekarang, yang mungkin dimana buat nyari tempat suasana baru. Gue bilang baru di situ kita bersihin, kita buka lah istilahnya. Lu bersihnya datang ke tempat apa dari mana? Ya gue datang tempat Tempat. selalu lah, karena kan gue siram begitu. Siram apaan? Ya ada lah Ada ya? minyaknya gitu. Minyak apa? Minyak khusus buat pembersihan. Oh, minyak bawang, Enggak minyak juga. goreng, minyak jelantah, Enggak lah, enggak minyak zaitun, Enggak, minyak minyak lintah. semua aja lu sebut. Ya lu kan nyebutnya sebutnya semua ya. Ya pokoknya ada minyak khusus. Oh, kan gua minyak udah khusus, bilang. jadi mereknya minyak khusus gitu ya. Ya Minyak pokoknya tanah. enggak, udah. Pokoknya Oh, minyak udah khusus. ada ya. Oh, kalau lu konsultasi secara pribadi baru lu ngasih tahu gitu ya. Kalau enggak pribadi lu enggak mau kasih tahu ya. Pokoknya minyak khusus, terus gue bersihin secara langsung, baru nanti gue kasih pelarisnya. Dan alhamdulillah Bisa bentuknya apa sih? biasanya media. Kalau gue kasihnya itu Apa-apa? dari Kalimantan punya. Kalimantan itu identik dengan tambang liring.
Tambang lirik apa tuh bentuk contohnya? Tambang, tali tambang. Bukan. Kalau dulu, kalau cerita zaman dulu ya, Nah, kembali lagi ke zaman dulu. Zaman dulu itu tambang liring itu dibuat dari kulit manusia sendiri. Iya. Iya. terus sekarang lu pakai kulit manusia? Enggak. Enggak. Kalau sekarang kan udah ada undang-undangnya ya, Ah. undang-undangnya. Jadi kita ganti dengan kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau, kulit Oh, yang kayak buat beduk lah ya. kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi, Kulit kucing? enggak juga. Buat tikus? Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, kambing, sapi, Apa sih kerbau, namanya, lembu, kulit domba. kijang. Oh, kulit kijang. Iya. Tapi kulit tikus sama kulit kecoa nggak bisa ya? Kulit kecoa kucing nggak bisa. Lalu pertanyaannya Enggak, gue nanya ya, gue enggak penasaran. gitu Enggak lah. gitu Emang ya. kecoa punya kulit. Oh, ada bu yang Ya coklat. maksudnya kan itu kan harus dirajah juga. Oh, ya. jadi harus pilihan tuh ya. Masa kecil gitu dirajah mana jam. Kayak gue nanya ya, berarti kulit kijang, kulit sapi, kulit kerbau, Kulit kambing. kambing. 4 doang tuh. Ada lagi. Kulit Pokoknya dinosaurus, kulit badak, kulit gajah. Emang ada dinosaurus aja nggak mau sekarang. Enggak, gue nanya aja. Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa. Harus kulit ini tuh. Pokoknya Kalau di rajang sih dibentuk itu. rajahan kayak tulisan-tulisan Oh, Arab. tulisan Arab. Kaligrafi ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Apa Cuman, tuh tulisannya biasanya? ya, ada unsur-unsur pelaris. Doa amalan gitu ya. Doa-doa. Nggak boleh ngasih tahu nih, boleh ngasih tahu. Nggak boleh. Harus japri ya. Nggak juga. Harus konsultasi lah. Nggak bisa juga. Karena itu kan Nah, kalau udah, misalnya nih ya, karena itu udah termasuk iya enggak dapur bisa. seseorang. Iya dapur Kalau seorang. udah Ini kan seperti dengar itu. nih ada audiens atau pendengar setia dialog gue, denger dia pengen konsultasi kamu lu. Masa lu gak mau ngasih tahu? Ya nggak bisa lah kalau nyampe ke detail-detail itu Ini jahat dia apa, konsultasi, gimana iya cara konsultasi gue. bikinnya. Oh nggak bisa. Jadi lu cuma nih gue bisa penglaris, tapi gue nggak mau ngasih tahu apa yang gue. Iya, pokoknya lu udah terima Udah jadi, aja gitu. terima jadi, Oh, iya, iya. gitu aja. Kalau soal itu kan itu gue yang bikin ya, dan itu udah rahasia Rahasia dapur ya. rahasia dapur gua lah, nggak bisa gua ngasih tahu Lu secara nggak mau ngasih gamblang. tahu nih di sini. Hah? Nggak Saat bisa, lagi usaha ya. nggak bisa. Terus selain ilmu pelet, ilmu penglaris, ilmu santet lu pasti nolak kan, baik penyembuhan doang ya. Buan doang, Terus ilmu apa lagi di dunia spiritualisme itu? naik jabatan, Oh naik jabatan termasuk penglaris gak sih? enggak lah, Termasuk ke ilmu apa? Ya jurusannya, jurusan, maksud sebutannya. lebih ke apa ya, jabatan itu, pokoknya harta, tahta, Tahta ya, tahta ya. Kalau harta itu kan kayak misalnya pelaris, kerjaan, kayak lu berdagang gitu kan. Oh petah. Nah, kalau tahta Ada itu, naik ada jabatan. yang datang ke lu. Terus Kan itu kan dia syariat tuh. oh sana berbentuk kerajaan juga. Enggak, kalau itu mah ritual lah. Oh ritual. Oh dia ritualnya gimana sih? Gua lah yang ngerjain. Oh dia cuma terima beres. Terima beres semua juga yang mereka. Jadi dia nggak terima rajaan, ngasih apa ya, ngasih sedekah, bukan sedekah, ngasih itulah mahar kalau Iya. baru Gua kerjain udah tinggal terima jadi. tiba-tiba dia naik jabatan gitu ya. Keluarnya ada MPR DPR gitu. Kayak ketua DPR sekarang naik jabatan cepat sekali. Enggak sih, kebanyakan ke desa, Kepala desa ya. itu banyak Banyak, kepala desa banyak. kepala desa terus. Dan di jabatan orang mana biasanya? Wah, gua nggak bisa sebut lah. Bener tuh ya. Gua bisa bertanggung Oh, jawab kok. bisa bertanggungjawabkan ya kamu ya. Astagfirullah. Saya susah nyari kerja, ternyata kamu main dukun. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Itu kan syariat. Syariat ya. Namanya syariat itu sebuah jembatan. Iya, Sebuah jembatan. Gimana caranya Tuhan Itu mengabulkan salah satu aja. bentuk usaha itu ya. Iya, berdoa. Doa. Iya. Nggak bisa lu bilang kalau itu. Iya, soalnya gua nyari kerja pusing, ternyata yang cepat masuk itu ya. Sebenarnya gini. Selain orang dalam ternyata ada di balik orang dalam, dukun. Subhanallah. Iya. Ngeri juga dunia ini. Kejam. Terus. Udah tadi ente mau bilang apa? Sebenarnya lagi. Enggak, ini udah beda ini. Beda apa sih Mas Anggi? Saya kan mempertanyakan apa yang saya ingin tanyakan. Ya kan gitu konsep. Oh iya, terus gimana? Karena ini kan sebuah jembatan. Ya, jembatan. Semua juga kan yang mengabulkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ya, syariat itu kayak kurang lebih kayak lu naik motor aja dari suatu tempat, gimana caranya biar nyampe nya cepat,
ya lu naik motor buat nggak ke jalan suatu kaki itu, tempat iya. itu dari A ke Media tempat B. bener-bener. Gitu nggak ya, gimana sih ngejelasinnya ya pokoknya Iya gitu tapi, lah. tapi misalnya emang lu tahu, udah lah, gue tuh sensitif, mau sebentar aja lah skip dulu. Usanginya udah ini, udah pusing. Bukan pusing, gua tetap ketir juga kalau pertanyaan gitu anjing. Gue enak privasi lah, Privasi ya, selalu gue privasi. jaga, selalu privasi seseorang. Jadi intinya gua, privasi. gua guys. jaga tutup. Ini rapat. just prevention for oknum. Ya udah lu tes sendiri. Oke. Ini kan setelah menjalani itu aku ada sih tempat khusus lu buat meritualisasikan. Gak ada sih. Kayak sebuah kamar, gua pernah ke rumah lu ada kamar gitu, di sebuah kamar ada apa gitu, gua nggak jelas sih. Kalau nggak salah tuh boneka, kalau nggak salah ya. Itu apa itu? Itu maksudnya gimana cara kerjanya? Enggak sih, kalau boneka itu lebih ke pajangan. Oh pajangan doang. Pajangan. Tapi ada dupa juga sih lihat. Ya dupa kan itu sih. Oh semua medianya. Medianya. Ada kalau salah dupa ada. Itu garam apa beras gua nggak tahu tuh. Garam kasar kayaknya. Gede-gede gitu. Garam biasanya buat mandiin. Oh itu garam kasar buat mandiin. Itu emang cahayanya harus redup. Enggak juga. Tapi gua kemarin redup ya warna merah gitu. Ya emang keadaan lagi mati aja pas lu datang. Right, kapan-kapan ngetek di tempat itu bisa? Boleh? Boleh. Boleh banget dong. Ntar ditunggu, kita akan hot show ke tempatnya Mas Anggi, ke tempat khusus spiritualismenya. Jadi ada yang pengen Anda bicarakan ini? Cukup ya? Kalau gua sih lebih ke hati-hati aja dengan ucapan, karena kan kita nggak tahu orang di luar sana seperti apa. Ya bisa jadi kan mereka sakit hati terus untuk membalas lewat jalur belakang gitu. Apalagi kalau buat para cewek nih biasanya ini dia suka nolak yang nggak bisa ditebak lah perasaan mereka ya. Kadang-kadang bikin penasaran tapi pas ditembak nolak, itu yang banyak sih menurut gue yang minta pelet seperti itu. Itu banyaknya. Oh jadi awal dari sakit hati kan itu pernah ngebahas dari podcast sebelumnya ya? Iya. Awalnya sakit sakit hati. hati. Jadi lu Makanya gue bilang ucapan tingkah laku ya? ucapan adab kan lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu. Kalau cuma ilmu doang Oh. itu banyak di DPR tapi nggak ada adab. Itu kayaknya podcast sebelumnya ngomong gitu. Jadi secara nggak langsung DPR tuh nggak punya adab ya? Punya ilmu doang kan dia, ilmu doang kan. Kan kata lu Pinter, iya. ibaratnya pinter doang, tapi kan nggak punya adab. Kenapa gue bisa bilang nggak punya adab? Karena itu korupsi uang rakyat yang Benar. yang Tapi miskin. kan dibantu sama lu gini jabatannya DPR. Jadi dia nggak punya adab. Jadi lu Nggak ngomong sendiri. gitu, Oh nggak konsep. gitu. Oh nggak gitu konsepnya. Iya. Kan dia bisa jadi DPR mungkin dibantu Gue kan sama cuman jembatan ya. gini. Iya gimana. Jadi kan gue kan hanya sebuah naikin doang. Kalau urusan dia mau tingkah lakunya dia beda urusan ya. mau dia korupsi mau dia seperti apa itu kan gue nggak tahu. Bener. di belakang kerjanya mereka gue kan nggak menyaksikan secara langsung. Ya kan kalau gue pun tahu gue nggak bakal mau jam. Ya gue lebih ke pro ke rakyat miskin lah daripada ke mereka. Iya benar. Bisa jadi kalau misal gue tahu pun gue turunin lagi jabatan. Lu bisa nurun jabatan lu. Bisa jam. Nih, oke, gue pegang omongan lu nih. Kan ada tuh kalau masalah membahas RKHUP, rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Salah satunya menghina presiden itu di penjara. Lu setuju apa enggak? Setuju. Lu menghina presiden lu setuju di penjara? Enggak setuju. Maksudnya, kalau misalnya itu gua nggak setuju lah. Ya udah lu turunin tuh jabatannya orang yang mensetujukan RKHUP itu. Bisa? Ini, gua bisa nurunin. Nah. Di belakang dia ada belakang. Oh, jadi Pegangan lagi bentrok-bentrok. Ya gua nggak tahu. Kalau misal ada belakangnya lagi, itu udah nggak lumrah jam Ya pegangan-pegangan itu benar udah kan, pasti kan yang ada. lu bilang tadi. Contohnya kayak Parto ini datangnya kan lu buat naik jabatan apalagi seperti mereka. Kalau ya kan Kalau nggak konsepnya secara nggak langsung kan konsepnya begitu. gua
Gua ngomong kalau gua yang naikin, gua bisa nurunin Oh, lagi. jadi lu belum pernah main DPR lah intinya ya. Belum gua. Kalau ada sebelum ini. lu pengen nurunin tuh orang kayak gitu ya. Ya kalau bisa ketahuan korupsi. Enggak usah korupsi itu ya, orang-orang yang mengesahkan RKUP menghina presiden karena penjara. Ya nggak bisa Ya kalau misalnya kan misalnya Iya. lu mau ya turunin nggak bisa secara langsung gua nurunin. Karena Bertahap. gua lihat dulu lah pegangannya lebih kuat. Iya kan dari misalnya gua apa misalnya enggak. pegangan lu, misalnya itu orang pegangan lu, misalnya enggak, misalnya lu turunin tuh, Gua turunin. turunkan, ya turunkan ya, Ngapain? ngapain Lu lu? naik juga nggak ada gunanya. Dong nggak ada gunanya lu naik jadi megang jabatan di DPR, lu nggak ada gunanya lu. Bener ya? Lu Itu misalnya di garis bawah misalnya ya, lu jangan ngomong- baper. Lu ngomong-ngomong gitu ntar di rumah gua ada polisi. Enggak kan gue bilang ini kan misalnya misalnya Bahaya jam kalau ngomong misalnya pegangan lu. rakyat Iya kan gue bilang misalnya pegangan lu. wakil rakyat itu mah nggak bisa. Lu dengerin dulu kan misalnya pegangan lu ada yang begitu langsung lu turunin kan misalnya. Iya. Jadi kalau kan misalnya kan nggak belum tentu benar. Iya, Jadi pasti. misalnya Gua turunin lagi. di garis bawah misalnya. Jadi yang merasa ya udah nggak apa-apa. Yang merasa aja kan misalnya gue. Ini bener nggak mas lagi? Ini kalau gue support lah kalau lu memang ngedukung rakyat ya dengan praktisi spiritualisme lu saat ini. Iyalah. Gua dukung Bahkan lu. gua di komunitas pun pernah bikin rencana bukan wacana. Rencana. Jadi di sini konsepnya tuh untuk menurunkan semua jabatan yang benar-benar apa istilahnya yang gak menguntungkan untuk Oh, Indonesia. ada tuh komunitas Gua tuh. dulu pernah bikin Apa tuh maksudnya, nama komunitasnya? aduh lupa gua pokoknya dulu Itu banget ada tuh. siapa aja? Selain lu ada. Nggak ada yang terkenal Oh, di ada situ, yang nggak ada yang terkenal. Pokoknya di situ lebih ke kesepakatan, tapi itu baru rencana. Nah, kapan dilakuinnya gua nggak tahu. Gue setuju banget sih kalau gitu. Gue dukung lah. Jadi itu tanpa rakyat harus demo-demo, tanpa Iya harus benar. lu makan korban segala macam kan. Kalau demo gitu kan pasti ada aja tuh korban, kepalanya bocor, ya kan. Ada yang meninggal. Nah, Banyak tuh. bahkan meninggal sekalipun itu ada. Makanya gue di situ lebih mirip. Nah, kita perlu kesepakatan, lebih ke situ sih. Gue dukung sih. Untuk komunitas yang sebelumnya gue dukung. Lanjutkan atau terbitkan lagi komunitas sebelumnya. Cuman kan di sini kan harus ada sponsor jam. Mau cari sponsornya. pendukungnya. Gue cari pendukungnya. Gitu. Gue cari pendukungnya. Kalau gue cari pendukungnya lu mau jalanin nggak? Ya gue nggak tahu, emang gue ketua. Ya kan siapa gua tahu aja lu ketua ini. masih punya koneksi ke situ. Nggak tahu lah, bodo amat lah, gue mengikut aja jam. Oke, Kalau kayak berarti gitu setuju lah. ya. Kan lu yang ketuain bukan gue. Mas Anggi kayaknya pasrah banget sih guys. Tapi dari pembahasan tentang apa pembahasan top lah. Umur berapa sekarang? Gua tahun 99 berarti 23 ya. Ya, 23. Umur 23 dia sudah mendalam praktisi ilmu spiritualisme dan niatnya bagus ya gua. Salah satunya tadi yang salah satu aparat atau ketua DPR maupun presiden yang tidak memihak kepada rakyat, dia mempunyai rencana yang belum terrealisasi ya, baru rencana atau wacana akan diturunkan itu udah bagus ya. Awal juga dia tidak menerima ilmu santet yang menyakiti orang, ya, hanya penyembuhan ataupun penglaris dan naik jabatan. Nggak neko-neko lah menurut gua. Sampai saat ini dia alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak tahu ke depan dan terus berbuat baik ya Mas Anggi ya. Nah, semoga ya baik Semoga aja istiqomah ya dalam jalannya gitu ya. menurut agama lah. Jangan sesuai dengan syariat. Benar-benar. Dan yang mau konsultasi mungkin kan tadi banyak apa bit-bit atau part-part yang tidak ini ngegantung lah ya. Kalau lu mau konsultasi langsung ntar gua cantumin lah Instagram atau nomor teleponnya Mas Anggi buat konsultasi langsung. Boleh nggak Mas Anggi? Boleh. Boleh ya. Ntar WhatsApp lu kali ya, gua taruh deskripsi ya. Instagramnya Mas Anggi gua taruh di deskripsi. Itu kalau mau konsultasi boleh lah ya. Udah teruji kok ya. Teruji kan Mas Anggi ya? Ya udah berapa orang yang disembuhkan? Lu ingat nggak?
udah banyak ya. Ada ratusan. Ya ada lah. Ada ya? Segitu. Ada ratusan ya. Pegangan lu selain di Indonesia ada nggak di luar? Di luar negeri. Contohnya ada berapa negara? Kayak Singapura, Malaysia, Ah. Brunei, Ah. Timur Timur, Ah. terus pokoknya sampai ke mancanegara. Gue pernah ke Amerika juga, maksudnya nyembuhin orang Amerika, bukan guanya ke Amerika secara jarak jauh. Itu orang luar negerinya apa orang TKI atau apa? Orang luar negeri nih jam. Bulenya gitu maksud lu? Iya. Keren. Itu apa penyakit? Dia nggak penyakit sih. Pelaris. Kalau dulu soal ini bisnis dia, Oh ya pelaris jatuhnya ya? dia pelaris. Bisnis dia dulu lebih ke apa sih? Kalau nggak salah properti apa kalau nggak salah. Ah. Lupa aku juga. Terus ada juga yang di luar negeri, Malaysia, tentang ekspedisi, terus tentang jual beli rumah, jual tanah, pokoknya jual beli rumah lah, intinya seperti itu. Udah pernah semua gua. Udah teruji lah ya. Sampai peternakan aja udah gue pegang, kayak ayam, kambing gitu. Siap. Dan untuk selanjutnya lu bisa kalau Mas Anggi lah ya di Instagram tuh karena udah go internasional, bukan artis doang lu. Dukun juga go internasional guys. Ini ada pesan-pesan terakhir kan nih buat audiens, mungkin lu boleh lah promosiin itu lu atau pesan-pesan yang bagus lah, yang baik buat masyarakat Indonesia. Ya pesan-pesan gue cuma satu doang sih, gue pegang teguh, jaga bicara, pembicaraan terhadap orang lain. Kita kan nggak tahu di luar sana seperti apa mereka gitu. Pokoknya jaga adab itulah. Kalau waktunya bercanda ya bercanda, waktunya serius ya serius. Karena kan bercanda juga ada waktunya. Kita kan nggak tahu bercandanya kita kelewatan apa enggak, menyakitkan atau enggak. Mungkin menurut kita bercanda, tapi menurut dia kan enggak, udah keterlaluan. Yang penting jaga bicara kita aja lah. Itu aja sih pesan gua. Intinya jaga bicara, jangan walaupun menurut lu bicara lu baik, tapi menurut orang lain nggak juga kan. Jadi lu kalau bercanda jangan kelewatan lah. Kalau perlu jangan terangiskan orang lah, menghina orang itu. Tingkah laku Kan banyak sekarang. Lalu gocengannya baper kan musuhnya salah aja. Dan gitulah kalau dewasa, bener nggak? Kan banyak tuh zaman sekarang ya. banyak. Lalu gue gini baper lu, kan lu nggak tahu perasaan dia kayak gimana ya kan. Ya, dan begitulah setelah aja main di belakang ya kan, lu bisa karena beda urusan. Biasanya sih kalau yang begitu yang baru kenal cewek cowok gitu. Karena kan cewek juga ngasih harapan lebih. Oh cewek juga tuh. Kalau lu menik Harapan lebih, iya, perasaan kita kan wah dia suka ada gitu. rasa juga yang kita. Nah ketika kita tembak dia nolak tuh. Ini Cewek kalau nggak suka ya udah lu cuekin dari awal. Jangan lebih cuma baik begitu lah. jangan lu cuma gara-gara penasaran terus lu akhirnya lu tahu ada sesuatu hal yang lu suka terus lu tinggalin. Mendingan udah lu kalau nggak suka ya udah lu cut. Iya. Atau lu bisa alasan lagi Lu lah. udah lu tinggalin aja, nggak usah alasan, lu tinggalin udah, mendingan, bener nggak? Alasan aja. Soalnya itu relate sama gua Nggi. Alasan lu bilang aja gitu. Lu udah punya Iya. pacar kayak atau lu udah punya suami kayak. Enggak, mungkin ini awalnya penasaran, setelah tahu kekurangan ditinggalkan, kan nggak bagus, bener nggak? Iya, itu Awalnya kan pernah gitu. itu dengan lu katanya lu nggak suka ya udah lu jangan balas WA-nya, lu blokir apa perlu. Itu lebih baik daripada lu Daripada lu harus PHP. ngasih harapan lebih terus orang ini tiba-tiba ya begitulah intinya ya feeling yang Dicatat ya para gadis. Cukup nih, pesannya gitu doang. ya itu aja sih pesan-pesan gue sih. See you next trip. Oke. See you ya. Ntar kita roadshow ke rumahnya Mas Anggi, ke tempat si Betualisme.